NTV Headlines. Kejaksaan Agung masih melanjutkan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management di Kemendikbudristek pada pengadaan tahun 2019-2022 yang menyebabkan kerugian negara diperkirakan mencapai 2,1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, berkas perkara mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, beserta 3 tersangka lainnya, yakni Ibrahim Arif, Mulyatsah, dan Sri Wahyuningsi telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Direktur Penuntutan Jampitsus Kejaksaan Agung Riono Budi Santoso menyampaikan bahwa penyidik telah mengantongi alat bukti yang menguatkan peran masing-masing tersangka. Riono menegaskan, Nadiem diduga menginstruksikan perubahan kajian pengadaan perangkat TIK yang mengarah pada satu sistem tertentu. Ia juga menyoroti pengadaan Chromebook tahun 2018 yang dinilai gagal. Namun, atas arahan Nadiem, pengadaan serupa kembali dilaksanakan pada tahun 2020 hingga 2022 tanpa dasar teknis yang memadai. Tindakan tersebut bukan hanya mengarahkan proses pengadaan kepada produk tertentu, tetapi juga telah secara melawan hukum menguntungkan berbagai pihak, baik di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun penyedia barang dan jasa. Dengan demikian, terdapat dugaan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum, termasuk adanya penerimaan uang oleh pejabat negara. Riono melanjutkan dari hasil perhitungan kerugian negara yang telah dihilangkan ditaksir mencapai lebih dari 2,1 triliun rupiah. Berasal dari kemahalan pengadaan Chromebook lebih dari 1,5 triliun rupiah, serta pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan mencapai 621 miliar rupiah. Dari hasil perhitungan kerugian negara diperoleh angka yaitu kemahalan harga Chromebook sebesar 1.568.862.716 rupiah 74 sen, dan pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621.387.678.730 rupiah, sehingga total kerugian negara mencapai lebih dari 2,1 triliun rupiah. JPU menegaskan bahwa pelimpahan berkas untuk keempat tersangka ini telah memenuhi alat bukti dan dapat dibuktikan secara meyakinkan di pengadilan. Meskipun hingga kini masih terdapat satu terdakwa lain yang masih belum ditemukan, sehingga masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Jakarta, Emir Hamzah, Ihsan Riansah, jurnalis NTV melaporkan.